Video kali ini lanjutan dari video sebelumnya tentang operasi pada akar-akar. Kita akan bahas beberapa soal yang lebih kompleks ya rumusnya. Nomor 1, ada persamaan kuadrat ini, akar-akarnya X1 dan X2. Nah, tanpa mencari akar-akar, kita diminta menghitung X1 dikurangi X2. Rumus pengurangan akar itu adalah plus minus akar D per A. Ya, penurunan rumus mungkin di video lain nanti gitu, atau bisa dilihat dulu lah di buku ya. Kita terapkan aja dulu, plus minus akar D per A. D itu diskriminan, B kuadrat min 4AC. Tinggal disubstitusi saja, B-nya itu berarti 5 kuadrat, dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 6. 5 dikuadratkan, 25, min 4 dikali 6, min 24. 25 dikurangi 24 adalah akar 1. Plus minus akar 1 artinya apa? Ada dua nilai, 1 atau min 1. Jadi bukan berarti kira-kira akar 1, bukan. Ya. Plus minus akar 1 artinya apa? Plus akar 1 atau min akar 1. Akar 1 itu kan 1. Jadi ada dua nilai maksudnya. Nah, kita cek ya. Ini untuk membuktikan aja, untuk menunjukkan maksudnya. Ini tipe soal yang gampang difaktorkan sebetulnya. Faktornya ini. Ya, cara pemfaktoran silakan diklik nanti kalau belum mahir, silakan diklik di akhir video nanti akan muncul, tinggal diklik. X plus akar 2, X plus akar 3. Ya. Berarti X plus 2 sama dengan 0, X plus 3 sama dengan 0. X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 3. X1, X2. Tapi bisa yang mana? X1 bisa ini atau X1 bisa ini kan? Maka dari itu, ada dua kemungkinan. Ketika ini dianggap X1 berarti min 2 dikurangi min 3. Min 2 ditambah 3 berarti sama dengan 1. Tapi bisa juga X1-nya ini. Ya. Berarti min 3 dikurangi yang ini. Min kali min plus, jadi min 3 tambah 2 min 1. Sehingga ada dua kemungkinan, itu artinya plus minus. Memang ada dua kemungkinan. Ya. Kecuali kalau soal menetapkan di awal. Misalkan yang ini. Ada persamaan kuadrat akar-akarnya X1 dan X2. Nah, di sini ditentukan X1 lebih besar dari X2 katanya. Maka hitunglah nilai dari ini. Nah, baru di sini kita bisa menentukan rumus bukan plus minus lagi. Kita bisa menentukan yang plus atau yang minus. Ya. X1 lebih besar dari X2. Di sini X2 dikurangi X1. Berarti X2 itu yang kecil kan? Nah, X1 besar, X2 kecil. X2 dikurangi X1. Ini berarti kecil dikurangi besar. Bagaimana kalau kecil dikurangi besar? Pasti negatif. Jadi, besar dikurangi kecil itu kan positif ya? Pastilah. Kalau besar dikurangi kecil pasti positif. Contohnya misalkan 10 dikurangi. Nah, bilangan yang lebih kecil dari 10, misalkan 1, 9 kan hasilnya positif. Contoh lain, misalkan 2. Ada yang lebih kecil dari 2, misalkan bilangan negatif sekarang, negatif 12. Nah, ini kan min dikali min jadi plus. Jadi besar kan, jadi positif. Kapanpun besar dikurangi kecil selalu positif. Nah, min 5 misalkan, min 12 ini kan lebih kecil kan. Meskipun di sini min, ya, hasilnya pasti positif. Kapanpun besar dikurangi kecil, pasti positif. Nah, sekarang bagaimana kalau kecil dikurangi besar? Ini kan kecil dikurangi besar ya, pasti negatif. Contohnya 2 dikurangi bilangan yang besar dari 2 berapa? Misalkan 5, hasilnya negatif 3. Contoh lain, min 6 yang lebih besar dari min 6. 10 kan lebih besar dari min 6. Hasilnya negatif. Ya. Dan seterusnya lah. Pokoknya kalau kecil dikurangi besar pasti negatif. Sehingga rumus ini tidak lagi plus minus, tapi langsung aja kita tetapkan negatif. Karena ini kecil dikurangi besar. Kecuali kalau ditanyakan X1 dikurangi X2, berarti pilih yang positif. Demikian. Kita ikuti lagi, B-nya itu 3, berarti 3 kuadrat dikurangi 4, A-nya min 1, berarti min 1, C-nya 2. 9, ini positif 8 ya. Sehingga hasilnya adalah negatif akar 17. Itu jawabannya. Soal tipe kedua sekarang.
Tipe kedua itu X1 dikurangi X2, tapi dua-duanya dikuadratkan. X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat, itu tipe kedua. Beda dengan tipe tadi, kalau tipe tadi tidak ada kuadrat. Nah, rumusnya adalah, dalam aljabar, kapanpun bilangan kuadrat dikurangi, maka rumusnya bisa dipecah. Yang satu dijumlah, yang satu dikurang. Ya, gampang diingat. X1 tambah X2 itu tiada lain dari penjumlahan akar. Kita sudah tahu di video-video sebelumnya bahwa penjumlahan akar min B per A kan? Min B per A. Kalau X1 min X2 yang tadi akar D per A. Demikian. Di sini ditentukan X1 lebih besar dari X2. Di sini X1 kuadrat lebih dikurangi X2 kuadrat. Nah, berarti X1 ini lebih besar dari X2 kan? Berarti di sini hasilnya pasti positif. Yuk. X1 tambah X2 itu min B per A. B-nya itu adalah 1 kan? A-nya 2. Min ini rumus. Jadi min setengah. Yang ini sekarang. Ya, karena besar dikurangi kecil, jadi kita pilih yang positif. Nah, tidak lagi plus minus, tapi langsung saja yang positif. Karena soal sudah menentukan bahwa X1 lebih besar dari X2. Di sini X1 dikurangi X2, berarti hasil yang positif. Demikian. Kalau soal sebaliknya, misalkan X1 lebih kecil dari X2, maka kita pilih yang negatif. Kita lanjutkan, B kuadrat min 4AC seperti biasa, tinggal substitusi saja, ini 1 kuadrat dikurangi 4, A-nya 2, C-nya min 3. 1 ditambah 24 ya, ini 4 kali 3, 12, dikali 2, 24. Dibagi 1 ya, tidak berubah. Akar 25 adalah 5. Sehingga tinggal kita substitusi ke sini. X1 tambah X2-nya min setengah, masukkan ke sini. Nah, kurung ini berarti kali ya. Kali X1 kurangi X2-nya adalah 5. Sehingga hasil akhirnya adalah min 5 per 2. Demikian. X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0, akarnya ini. Kemudian ditanyakan X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3. Ini lebih kompleks lagi pangkat 3 ya. Kita akan membutuhkan penjumlahan akar dan perkalian akar. Kita sudah tahu ya, tidak akan detail ini, min B per A dan C per A. Kemudian, X1 pangkat 3 ditambah X pangkat 3 itu diuraikan seperti ini. Ya, pangkat 3, ini pangkat 3 lah. Dikurangi 3, X1, X2, X1 tambah X2. Nah, di sini, karena penjumlahan, maka di sini pun penjumlahan. Penjumlahan akar maksudnya. Ya, di sini pun penjumlahan akar. Jadi, menggunakan penjumlahan akar dan pengurangan, perkalian akar. Penjumlahan akarnya 2 kali, kemudian perkaliannya ini. Demikian. Kalau penjumlahan, penjumlahan. Kalau nanti pengurangan, pengurangan, pengurangan. Penjumlahan, tinggal kita masukkan saja, berarti 3 pangkat 3 dikurangi 3, perkaliannya 2, ini 3. Sesederhana itu sebetulnya, kalau kita hafal rumus. Ya. Tinggal dikalikan biasa saja, jadi hasilnya adalah 9. Tipe keempat, di sini X1 pangkat 3 dikurangi X2 pangkat 3. Kalau tipe yang ketiga ditambah, sekarang dikurang. Rumusnya mirip ya, rumusnya mirip, hanya saja clue-nya kompak. Di sini X1, X2 pengurangan akar, maka di sini pun pengurangan akar, di sini pengurangan akar. Kita bicara pengurangan akar, tapi muncul perkalian akar, maka tandanya tidak kompak. Di sini min, di sini plus. Itu untuk clue saja mengingat ya. Sama hal seperti yang penjumlahan akar biasa lah. Yang kuadrat juga kan sama. Di sini penjumlahan akar, maka yang muncul adalah penjumlahan akar. Begitu. Ada perkalian akar, maka tandanya tidak kompak. Di sini plus, di sini min. Kata kuncinya 2 di sini, maka munculnya 2. Di sini 3 kata kuncinya, maka munculnya juga pangkat 3. Dan di sini juga angka itu ada 3. Begitu. Bedanya lebih kompleks, di sini muncul 2 kali. Di sini muncul sekali. Hanya itu saja perbedaannya. Bandingkan dengan yang tadi, yang penjumlahan. Ya, sama saja. Penjumlahan juga berarti kisahnya tentang penjumlahan. Ini penjumlahan, ini penjumlahan. Ya, di sini muncul angka 3, pangkat 3, karena ciri khasnya 3. Ya. Di sini penjumlahan, di sini pengurangan. Tidak kompak, karena ini perkalian. Untuk mengingat ya. Di sini pengurangan, di sini penjumlahan. Begitu. Kita ke soal ya.
X1 min X2 plus minus akar D per A. Kenapa plus minus? Karena kita tidak bisa menentukan, di soal tidak ada X1 itu lebih besar atau lebih kecil, sehingga terpaksa kita harus tinjau dua-duanya. Masukkan saja, ini berarti min 3 kuadrat, min 4 AC, biasa ya. Jadi 9 tambah 16 akar 25, hasilnya adalah plus minus 5. Bukan kira-kira 5, tapi artinya yang satu 5, yang satu lagi min 5. Kita masukkan satu per satu. Ya. Ini 5 pangkat 3 ditambah 3. X1 kali X2 itu kan perkalian ya. Perkalian sudah tahu lah. Min 4 per 1 jadi min 4. Ini 5. 5 pangkat 3, 125. Ini 20 dengan ini berarti min 60. Jadi positif 65. Itu untuk yang pertama. Sekarang untuk yang kedua. Kita tinggal masukkan min 5 pangkat 3 ditambah 3 min 4 kali min 5. Min 5 pangkat 3 itu min 125. Ini berarti positif ya, positif 60. Hasilnya adalah negatif 65. Demikian. Tipe kelima, X1 pangkat 4 ditambah X2 pangkat 4. Ya. Nah, kita akan membutuhkan penjumlahan akar dan pengurangan akar ya. Seperti biasa, berarti penjumlahan akarnya min 1 dan perkalian akarnya adalah min 3. X1 pangkat 4 tambah X2 pangkat 4 sebetulnya perluasan dari pangkat 2. Karena kalau ini dipangkatkan 2 akan seperti ini ya. Ini dipangkatkan 2, ini dipangkatkan 2. Jadi sebetulnya rumus yang di video sebelumnya yang pangkat 2. Yang rumusnya adalah ini, di dalam tanda kurung dijumlahkan, kemudian dipangkatkan 2, dikurangi 2 perkalian akar, begitu. Ya, silakan aja disimak. Tadi juga sudah ya ada X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat yang itu. Seperti ini ternyata sama aja dengan ini. Kita uraikan lagi, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat artinya apa? Yang dikuadratkan dijumlahkan, ya, kemudian dikurangi 2x1 x2. Jadi ini 2 kali dimasukkan rumus ini. Ya, silakan disimak lagi, dipahami lah. Dalam bentuk ini muncul penjumlahan, muncul perkalian. Nah setelah begini akan mudah, ya, tinggal disubstitusi saja. Penjumlahan akarnya itu min 1, maka min 1 kuadrat tinggal diikuti ya. Min 2, perkaliannya adalah min 3. Semuanya dikuadratkan. Dikurangi 2, min 3 dikuadratkan. Ini 1, ini 6, dikuadratkan, dikurangi 2, ini 9. 1 tambah 6, 7, ya, ini 18. 49 dikurangi 18, 31. Demikian cara mengerjakan X1 pangkat 4 ditambah X2 pangkat 4. Ya, ini aja 2 kali ya. X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2x1 x2, kemudian dikurangi lagi 2x1 x2, tapi di sini ada kuadrat, di sini ada kuadrat. Biasakan melihat pola untuk mengingat rumus. Karena kalau setiap kali kita menguraikan akan menyita waktu, ya, lebih bijak kalau kita hafal rumus, maka luangkanlah waktu. Nah, sekarang tipe terakhir yaitu pengurangan X1 pangkat 4 dikurangi X2 pangkat 4. Nah, ini juga bisa disikapi dengan X1 kuadrat. Ya. Jadi, X1 kuadrat dikuadratkan dikurangi X2 kuadrat dikuadratkan. Nah, kalau pengurangan begini, diuraikannya berarti yang ini kan? Ya. Dalam kurung ditambahkan, yang dalam kurung dikurangi, itu dipecah. Begitu. Ini tipe pertama bisa dilihat di video ini. Nah, berarti yang dalam kurung dijumlahkan, yang dalam kurung dikurangi. Yang ini kembali muncul bentuk tadi. Berarti X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2x1 x2. Yang ini muncul lagi bentuk ini kan? Begitu. Jadi penjumlahan, pengurangan. Kita butuh penjumlahan, kita butuh perkalian, kita butuh pengurangan. Jadi komplit yang ini. Pengurangan dulu, ya, karena di sini X1 lebih besar dari X2, berarti apa?
Positif ya. Positif. Yuk. B kuadrat min 4AC berarti tinggal 1 kuadrat min 4AC. 1 ini jadi 12 berarti akar 13. Penjumlahan akarnya langsunglah bisa tahu ya. Min 1/1. Jadi min 1 kuadrat. Dikurangi 2. Perkalian akar bisa dilihat ini min 3/1 jadi min 3. Penjumlahan akar min 1. Pengurangan akar 13. Sehingga ini 1, ini 6. Yang ini min akar 13. 7 dikali min 7 akar 13. Itu jawabannya. Silakan dicoba, di-pause dulu videonya, kemudian disalin. Dalam matematika, paham tidak cukup, harus sering mengerjakan soal. Sehingga terbiasa ya, dan lambat laun kesalahan-kesalahan dalam perhitungan akan menjadi minimal ya. Selamat belajar.